Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Ayu Kurnianggraini, SSTM Kep, dosen tetap pada program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Palatehan. Video ini saya susun sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu penyampaian pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT, PT, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Asuhan Kebidanan pada masa nifas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Kebidanan yang diberikan kepada mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori, 1 SKS seminar, dan 1 SKS praktikum. Adapun deskripsi singkat mata kuliah Asuhan Kebidanan pada masa nifas yaitu merupakan kuliah inti yang bertujuan untuk memberikan kemampuan asuhan kebidanan pada nifas yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta mampu memahami dan juga menganalisis kasus berdasarkan studi literatur, bukti ilmiah, atau evidence based practice dan sesuai dengan kode etik kebidanan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Mampu menerapkan manajemen laktasi dan manajemen nifas sesuai dengan kode etik bidan. 2. Mampu menganalisis masalah umum yang terjadi pada masa nifas pada aspek psikososial dan kultural masa nifas sesuai dengan kewenangan bidan. 3. Mampu menerapkan prinsip praktik dan asuhan postnatal care, principle and practice, menerapkan ilmu dan riset tentang breastfeeding berdasarkan evidence based practice. 4. Mampu menganalisis adaptasi ibu dan proses menyusui secara ilmiah. 5. Mampu menganalisis asuhan kebidanan pada puerperium abnormal dan pada ibu dengan kondisi khusus dan kompleks sesuai kode etik bidan. 6. Mampu mempraktikkan pengkajian pada ibu nifas dengan menggunakan risk assessment tools sesuai manajemen kebidanan. 7. Mampu menerapkan manajemen pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, refleksi praktik klinik, penurunan resiko, dan promosi kesehatan pemberdayaan perempuan pada postpartum. Dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan DAI atau yang disebut dengan Delivery, Interaction, and Assessment. Aspek pertama, delivery, yaitu bagaimana saya merancang dan menyampaikan materi pembelajaran agar mudah dipahami, menarik, serta mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Penyampaian materi tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk aktif belajar, baik secara mandiri maupun secara berdiskusi kelompok. Untuk mendukung proses tersebut, saya menggunakan berbagai sumber belajar yang kredibel dan mutakhir, serta berbagai artikel ilmiah dan juga jurnal penelitian terkini yang berbasis evidence based practice. Adapun saya juga menggunakan beberapa buku karya saya untuk buku ajar asuhan kebidanan masa nifas dan beberapa buku lainnya diantaranya adalah sebagai berikut. Kemudian ada aspek berikutnya adalah interaction, yaitu interaksi yang saya bangun bersama selama proses pembelajaran. Interaksi ini dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka baik di ruang kelas maupun di ruang laboratorium. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan dengan metode student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana di sini mahasiswa didorong untuk lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih mandiri dalam membangun pengetahuannya sesuai dengan kemampuan dan pengalaman belajarnya masing-masing. Salah satu metode yang saya gunakan adalah dengan pendekatan tersebut dengan interactive learning. Pada metode ini saya menyampaikan materi secara langsung melalui perkuliahan di kelas maupun kegiatan praktik di laboratorium. Selama proses pembelajaran, saya secara aktif menyisipkan pertanyaan yang mendorong mahasiswa untuk dapat berpikir kritis dan juga mengemukakan pendapatnya. Kemudian, saya melakukan small group discussion, di mana metode pembelajaran ini melibatkan antara mahasiswa dengan berkelompok, di mana dosen ini akan menggali topik bahasan dari materi yang dibahas bersama dengan mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada metode simulation ataupun demonstrasi, di mana metode pembelajaran ini diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa lebih memahami materi dan bisa melakukan demonstrasi dan juga simulasi kembali apa yang sudah disampaikan oleh dosen mengajar.
Selanjutnya adalah case study, di mana studi ini merupakan metode pembelajaran agar mahasiswa bisa berpikir kritis dalam upaya menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan kasus dan juga topik pembahasan, kemudian dapat ditarik kesimpulan serta memecahkan masalah. Kemudian ada problem based learning, di mana metode pembelajaran ini berbasis masalah, di mana suatu pendekatan ini dimulai dari permasalahan untuk mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan dari mahasiswa. Kemudian saya juga melakukan metode self-direct learning juga, ini di mana mahasiswa nantinya akan mendapatkan tugas mandiri maupun kelompok yang mengharuskan mahasiswa mencari, mengkaji, dan mengevaluasi berbagai referensi ilmiah secara mandiri. Dan untuk mendukung efektivitas proses pembelajaran, saya juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui Learning Management System atau LMS dan berbagai digital platform pembelajaran lainnya. Yang saya gunakan adalah LMS Universitas Falatehan, ada di lms.uf.ac.id, dan saya juga menggunakan Google Classroom, dan terkadang saya juga menggunakan G Drive sebagai media pembelajaran yang mudah diakses oleh mahasiswa. Selain itu, saya juga memanfaatkan WhatsApp Group sebagai media komunikasi yang mendukung kelancaran proses pembelajaran. Melalui media ini, saya dapat menyampaikan informasi akademik secara cepat, memberikan pengumuman terkait perkuliahan, menjawab pertanyaan mahasiswa, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif di luar jam tatap muka. Demikian strategi interaction yang saya terapkan dalam penyelenggaraan mata kuliah Asuhan Kebidanan pada masa nifas sebagai upaya menciptakan pengalaman belajar yang efektif, kolaboratif, dan bermakna bagi mahasiswa. Kemudian kita masuk kepada asesmen. Di asesmen, saya melakukan penilaian secara objektif kepada mahasiswa sesuai dengan performance mahasiswa. Penilaian pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu penilaian teori dengan bobot nilainya 60% dan penilaian praktikumnya dengan bobot 40%. Hal ini sudah sesuai dengan capaian lulusan sarjana yang dituntut untuk lebih menguasai teori dibandingkan praktek. Adapun pembagian bobot penilaian teori diantaranya adalah tutorial 15% dinilai menggunakan rubrik keaktifan diskusi, penugasan 15% dinilai menggunakan rubrik penilaian lapangan, UTS 30%, UAS 40%. Adapun pembagian bobot penilaian praktikum diantaranya adalah ujian praktek dengan metode Objective Structure Clinical Examination atau OSCE yang dinilai menggunakan metode standard setting. Indikator penilaian tersebut sudah saya sampaikan pada saat awal perkuliahan agar mahasiswa mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Baiklah, demikianlah pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menyampaikan proses pembelajaran yang saya lakukan dengan metode demonstrasi pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada masa nifas, yaitu praktikum pijat oksitosin di ruang simulasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sekali ketemu dengan kalian lagi ya. Hari ini pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan pada masa nifas. Baik, sebelum memulai perkuliahan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini nyambung ya nak ya dengan materi yang sebelumnya, sehingga ibu mau mereview kembali materi yang sebelumnya nih. Masih ingat nggak materi sebelumnya apa? Masih. Pembagian riwayat ibu menyusui. Baik. Ada teman-teman di sini yang mungkin bisa menjelaskan atau mereview kembali pertemuan yang minggu lalu? Saya Ibu. Oke, boleh silakan Mbak Yola. Jadi pengajian riwayat ibu menyusui itu yang pertama itu anamnesa, di mana terkait riwayat ibu menyusui apakah sulit atau tidak. Nah, kasus komplikasinya itu ada bendungan ASI atau Oke, salah satunya adalah bendungan ASI untuk penyulit ibu menyusui ini tadi. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat yang lainnya mungkin selain bendungan ASI?
Saya Bu. Oke, silakan Mbak Ania. Jadi untuk penanganan kasus komplikasi itu diantaranya ada 2 Bu, yaitu ada kompleks payudara dan pijat oksitosin. Oke, jadi tadi bendungan ASI yang tidak tertangani itu akan bisa menjadi mastitis. Sehingga kita sebagai bidan wajib tuh bisa memberikan penata laksanaan bendungan ASI. Salah satunya adalah dengan caranya pijat oksitosin. Jadi harapan Ibu setelah pembelajaran ini selesai, teman-teman semua bisa melakukan tindakan atau bisa mempraktikkan kembali pijat oksitosin. Baik, mungkin boleh sambil dibuka buku panduan praktikumnya ya. Salah satunya di dalamnya ada job sheet, masing-masing sudah memegang job sheet ya. Sudah Ibu upload juga di dalam LMS ya untuk job sheetnya, boleh media belajar. Sekarang Ibu butuh 1 probandus yang mau menjadi pasien untuk Ibu pijat oksitosin. Siapa? Oke, boleh silahkan Mbak Dea. Oke, baik. Di sini Ibu sebagai bidan dan Dea ini sebagai pasiennya. Silakan kalian perhatikan ya bagaimana cara Ibu berkomunikasi dan melakukan tindakan. Baik, sambil dibaca job sheet-nya boleh ya. Yang pertama adalah alat-alatnya kita siapkan dulu ya Nak ya sebelum melakukan pijat oksitosin. Alat yang pertama adalah tentunya minyak atau oil massage ya untuk memijat bagian punggung Ibu. Kemudian boleh pakai kom kecil nanti untuk menuangkan si minyaknya itu sendiri. Kemudian ada waslap itu nanti akan kita gunakan di akhir. Kemudian ada handuk besar dan juga bantal serta 2 kursi atau 1 kursi dan 1 meja. Oke, kita mulai ya Nak ya. Oke, ini Dea sebagai pasien di sini. Kemudian pasien datang, kita persilahkan duduk. Kemudian kita sebagai bidan wajib memperkenalkan diri. Selamat siang Ibu, saya Bidan Ayu Kurnia Anggraini yang bertugas pada siang hari ini. Ibu ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya itu kan aslinya tuh tersumbat, jadi dia susah untuk keluarnya kalau saya mau nyusuin anak. Oh gitu ya Bu, sudah berapa hari Ibu? Sudah 2 hari Bu. Oke, baik Ibu. Nanti di sini saya akan memberikan pijat oksitosin ya Bu ya untuk Ibu. Gunanya pijat oksitosin ini adalah salah satunya untuk mengatasi ASI yang tersumbat, kemudian juga bisa melancarkan produksi ASI dan juga nanti untuk merangsang adanya hormon oksitosin sehingga Ibu bisa rileks dan juga nyaman dan ASI Ibu kembali lancar. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, kalau Ibu bersedia nanti Ibu silakan menandatangani lembar inform konsen. Jangan lupa ya lembar inform konsennya ya disediakan. Nah kemudian nanti setelah Ibu menandatangani lembar inform konsen, setelah itu baru nanti kalian melakukan apa lagi Nak? Setelah info konsen, kemudian menanyakan ke ibunya, kita langsung melakukan tindakan pijat oksitosin. Oke, kita mulai melakukan tindakan pijat oksitosinnya. Ya, Ibu maaf Ibu, kita tawarkan ke ibunya untuk membuka pakaian atasnya. Boleh kita tawarkan bantuan kita atau boleh ibunya sendiri begitu. Tapi ini karena cuma probandus jadi harus ya. Maaf Ibu, boleh berdiri dulu Ibu. Oke, silahkan Ibu duduknya. Dilangkahin sedikit Ibu, iya. Posisinya yang nyaman ya Ibu. Nanti Ibu silahkan boleh ke arah sisi kiri atau ke arah sisi kanan yang nyaman. Ya, ingat posisinya tanyakan ke ibunya. Ibu, apakah posisi seperti ini sudah nyaman? Sudah. Oke, kemudian kita mempersiapkan apa saja yang disiapkan sebelum kita cuci tangan. Silakan kalian memasangkan handuk dulu ya. Ibu, maaf Ibu, kita taruh dulu handuk Bu di bawah perutnya ya atau di atas pahanya. Kemudian kita lakukan cuci tangan prememori ya. Kemudian kita siapkan minyaknya secukupnya saja. Oke. Kemudian nanti silakan minyaknya boleh dituangkan ya ke tangan kalian. Kemudian kita mulai pemijatan. Pemijatannya dimulai dari
Leher itu gerakannya adalah dengan jempol kalian melingkar kecil-kecil, ya. Setiap lingkaran kecil-kecil ini adalah 3 kali. Oke? Tapi gerakannya bisa diulang 5 sampai dengan 6 kali, ya. Kita mulai dari leher bagian atas ke bawah. Maaf ya Ibu, kita mulai pijatannya. Apakah tekanan segini cukup, Bu? Kemudian diulangi lagi ya, sampai 5 sampai dengan 6 kali. Kemudian jangan lupa berikan usapan sebanyak 3 kali, ya. Kemudian setelah itu kalian lakukan tindakan pemijatan dari leher bagian dalam ke arah luar. Ya, jadi sama gerakannya, jempol kecil-kecil melingkar-lingkar tapi dari leher bagian dalam ke arah luar, ya. Kita mulai ya Bu ya. Apakah tekanan segini cukup Ibu? Nah, nanti silakan kalian ulangi ya untuk pijatannya sebanyak 5 sampai dengan 6 kali. Jangan lupa diusap sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian setelah itu kalian lakukan pemijatan di sepanjang tulang spatula Ibu, ya. Tulang spatula itu yang bagian kiri dan juga bagian kanan, ya. Yang pertama adalah kalian lakukan pijatannya sama ya. Ibu, apakah tekanan segini sudah cukup? Tadi sepanjang tulang spatula sampai batas berat, ya. Diulangi lagi. Berapa kali tadi diulanginya, Nak? 5 sampai dengan 6 kali. Kemudian jangan lupa sebanyak 3 kali. Ya, kemudian kita lakukan pijat oksitosin dari leher, dari bagian atas di antara tulang belakang Ibu. Jadi di antara tulang belakang, ya. Kita mulai ya Bu ya. Apakah tekanannya cukup Bu? Ya, ini sama ya, diulangi lagi 5 sampai dengan 6 kali. Ya, sampai bawah. Kemudian jangan lupa lakukan usapan sebanyak 3 kali. Ya. Setelah itu sebaliknya, kita mulai memijat dari bawah di antara tulang belakang Ibu tapi yang dari bagian bawah, ya. Jangan lupa pakai tenaga nekennya. Bisa diulangi sebanyak 5 sampai dengan 6 kali. Nah, kalau sudah seperti itu kita usap dari bawah sampai ke atas, ya. Sebanyak berapa kali tadi usapannya? 3 kali. Kemudian baru kita lakukan gerakan lock, ya, dimulai dari bawah. Bu, apakah tekanannya cukup Ibu? Ya, kemudian nanti gerakan locknya mulai dari bawah lagi, kemudian ke atas ya. Oke, kalau sudah selesai silakan kalian usap. Berapa kali tadi? 3 kali. 3 kali ya. Gerakan ini bisa dilakukan atau diulangi semau ibunya atau boleh 5 sampai dengan 6 kali. Kemudian punggung ibu pasti kena minyak ya, minyak bekas pijatan. Makanya kita harus bersihkan punggung ibu. Ibu pijatnya udah selesai. Ini saya izin untuk membersihkan minyak di belakang punggung ibu ya Bu ya. Oke. Kita bersihkan. Kalau sudah bersih, nanti bilang ke ibunya mau dibantu memakaikan bajunya atau tidak. Ibu, pijatnya sudah selesai. Apakah mau memakai bajunya sendiri atau mau dipakaikan Ibu? Oke, sendiri. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Pijatannya ini nanti bisa dilakukan di rumah ya dengan bantuan suami Ibu. Ya, bisa diulangi misalnya sehari 3 kali atau setelah mandi boleh sebanyak 5 sampai dengan 6 kali. Durasinya sekitar 3 sampai dengan 5 menit. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, begitu ya anak-anak.
Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya, Boleh, silahkan. kalau untuk pemijatan oksitosin itu kita boleh melakukannya berapa menit, Ibu? Kalau untuk pijat oksitosin sebenarnya durasinya itu 3 sampai dengan 5 menit ya untuk durasi sekali pijatnya. Dan itu bisa diulangi sesuai dengan kemauan ibunya ya, dan bisa dilakukan kapanpun di rumah bersama dengan suami ibunya ya, begitu ya. Oke, sekarang ibu mau lihat teman-teman ada yang mau nyoba? Oke, boleh, silahkan Abil. Sama siapa yang mau jadi probandusnya? Boleh, silahkan Aul. Mulai dari pijat oksitosinnya atau mau dari awal? Dari awal ya, sudah ya. Mau lihat. Selamat siang Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Abil. Di sini apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, Ibu. Jadi gini Bu, saya tuh beberapa hari ini merasa kayak payudara saya tuh kayak ngebesarin gitu, terus asinya kayak nggak keluar gitu tuh Bu. Gimana ya itu Bu? Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pijat oksitosin. Di sini untuk apa sih, untuk merangsang hormon oksitosin yaitu hormon pengeluar ASI, terus juga untuk mengurangi pembekakan dan untuk melancarkan ASI ibu. Apakah ibu bersedia? Boleh Bu. Baik, saya izin untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Ibu boleh mengambil Bu. Sebelum memindahkan, cuci tangan terlebih dahulu, lalu mengeluarkan minyak dan melakukan pemijatan. Ibu, saya mulai ya. Bu, posisinya cari yang nyaman dulu. Sudah nyaman? Tuang minyak ke telapak tangan. Melakukan pemijatan dimulai dari leher sebanyak 3 kali putaran sebanyak 5 sampai 6 kali pengulangan. Lalu diusap 3 kali. Lalu di bagian bahu, bagian dalam hingga bagian luar sama 3 kali. Ibu, apakah pemijatannya terlalu kencang atau tidak Ibu? Cukup Ibu. Diulangi selama 5 sampai 6 kali, lalu diberikan usapan. Selanjutnya di sepanjang tulang scapula sampai batas bra Ibu. Dilakukan 3 kali dan diulang selama 5 sampai 6 kali. Lalu diusap 3 kali. Lalu sepanjang tulang belakang, di antara tulang belakang di sini sama sebanyak 3 kali dan diulang sebanyak 5 sampai 6 kali. Lalu diusap dari atas ke bawah sebanyak 3 kali. Selanjutnya dari bawah ke atas, gerakannya sama. Ulang 5 sampai 6 kali, lalu diusap dari bawah ke atas juga. Nah, yang terakhir yaitu gerakan love. Menggunakan, Ibu, apakah saya melakukan terlalu kencang? Cukup enggak, ya. Sudah Ibu, jadi saya akan membersihkan terlebih dahulu ya karena pungguk Ibu dan oke Bu, Ibu bersihkan. Pemijatan sudah selesai, Ibu boleh menjelaskan dari sendiri atau saya bantu ya? Jadi saya rapikan terlebih dahulu ya. Oke, give applause. Dari Abil sudah sangat bagus ya untuk praktiknya, pijat oksitosinnya sudah benar.
namun tadi lupa sepertinya ya untuk melakukan inform consent. Jadi teman-teman harus ingat sebelum melakukan tindakan ke pasien wajib memberikan inform consent ya, karena itu sudah suatu kewajiban sebagai bidan. Jadi nanti kita tahu nih persetujuannya bagaimana, apakah ibu setuju atau tidak dengan tindakan yang akan kita berikan. Oke, baik. Pertemuan selanjutnya kita akan melakukan konseling atau belajar konseling tentang ASI eksklusif. Pertemuan hari ini ibu cukup sekian ya. Hari ini apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Baik, kalau cukup boleh ada yang mau menyimpulkan tidak dari mata kuliah hari ini? Boleh, silahkan. Perkenalkan nama saya Sesoli Fitra Ya, Gasak. Di sini saya mau menyimpulkan bahwa dari pemijatan oksitosin tadi itu bisa merangsang refleks oksitosin atau refleks letdown, yaitu hormon pengaliran ASI. Jadi nanti setelah pemijatan oksitosin ini bisa memperlancar ASI ibunya, lalu memberikan kenyamanan pada ibunya juga, memberikan mengurangi rasa bengkak dan sumbatan ASI-nya pada ibunya juga, lalu merangsang pelepasan pada oksitosin ibunya. Bagus sekali ya. Jadi ibu harap kalian semua nanti setelah pembelajaran ini bisa melakukan tindakan pijat oksitosin ke pasiennya di lapangan ya. Oke, baik. Nanti kita pertemuan selanjutnya adalah konseling ASI eksklusif ya. Silahkan dibaca dulu materinya. Nanti ibu akan upload di LMS ya. Untuk tugas nanti silakan teman-teman semua membuat video masing-masing ya tentang bagaimana cara melakukan pijat oksitosin yang sudah ibu berikan. Kemudian nanti tugasnya silakan diupload di LMS yang sudah ibu berikan. Begitu ya anak-anak. Baik, sekarang mungkin supaya kalian bisa mencoba semua, boleh nanti dibagi kelompok kecil ya. Kemudian nanti kalian boleh mencoba mendemonstrasikan bagaimana pijat oksitosin. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Semoga ilmu yang sudah ibu sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.